Nah, bicara soal elektabilitas di bawah Pak Anies ini ada juga Ahok ya, nama Ahok yang masih muncul begitu sebagai mantan Gubernur Jakarta juga dan kemudian ada Ridwan Kamil. Kalau dari dua tokoh ini, apakah kemudian ada strategi khusus begitu yang disiapkan oleh dari tim Anies, mengingat nama ini juga sepertinya kuat meskipun masih di bawah nama Pak Anies dalam sejumlah survei? Ya, kita tahu bahwa Ahok maupun juga Ridwan Kamil ini sama-sama pernah menjadi kepala daerah. Dan tentunya rekam jejak ini menjadi sesuatu yang sangat menjadi pertimbangan. Kenapa Ahok itu tinggi? Karena dia pernah menjalankan juga mengelola pemerintahan di DKI Jakarta. Sehingga sebagian warga masyarakat juga merasakan bahwa ya ada positif di era Ahok misalnya, sehingga sekian persen orang menaruh harapan kepada Ahok. Nah, begitu pula Ridwan Kamil karena beliau juga adalah kemarin sebagai Gubernur Jawa Barat, tentunya banyak juga masyarakat yang melihat apa yang telah dikerjakan oleh Ridwan Kamil di Jawa Barat. Nah, untuk itu maka dari sisi Anies sendiri bahwa apa yang sudah dikerjakan Anies, nah inilah yang harus kita perlihatkan kepada warga. Bagaimana Anies menjadikan warga sebagai referensi utama dalam membuat program. Misalnya sektor pendidikan ada KJP Plus, misalnya untuk mahasiswa ada KJMU misalnya. Dan inilah yang sebenarnya tidak ada strategi secara khusus, tapi bahwa mengingatkan kembali kepada warga Jakarta apa yang telah dilakukan atau apa yang menjadi produk dari Anies selama menjalankan pemerintahan di DKI Jakarta. Tapi Dan ya, kalau misalnya itu dilihat, ya kita tahu sebagaimana apa yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga survei yang sudah dirilis beberapa hari kemarin. artinya Pak Sarin, nama Ahok dan juga Kang Emil ini menjadi dua nama yang paling tangguh ya, begitu untuk, menjadi lawan paling tangguh Anies Baswedan? Ya, harus diakui bahwa hanya 3 nama itulah yang di atas 10%. Walaupun jaraknya masih double digit. Tapi bahwa selebihnya di luar dari itu kalau kita lihat indikator politik semuanya di bawah 2%. Artinya bahwa yang kompetitif untuk kontestasi pilkada di DKI Jakarta memang hanya 3 nama itu. Nah, Mmm, kalau pertanyaannya adalah apa strategi khusus yang akan dibangun oleh Anies Baswedan? Nah, saya kira Anies Baswedan sudah menjalankan pemerintahan 5 tahun sejak 2017 sampai dengan 2022. Nah, banyak mungkin yang masih belum tahu tentang apa yang telah dikerjakan oleh Anies, tapi juga banyak juga yang sudah tahu dan sudah merasakan. Sehingga melihat bahwa kembalinya Anies untuk bertugas sebagai Gubernur DKI ini penting untuk mengembalikan apa-apa saja yang telah dikerjakan. mmm. Dulu Anies mengusung moto maju kotanya, bahagia warganya. Nah, sebagian besar kalau kita lihat kepuasan terhadap PJ saat ini, nah itu kan hanya setengah. Artinya bahwa ada setengah yang lain yang kurang puas. Nah, saya kira ini menjadi bagian dari apa yang harus dibangun oleh Anies sehingga bagaimana masyarakat Jakarta mengetahui dan yang sudah merasakan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bagian yang utama untuk mengingatkan kembali bahwa Mmm. apa yang telah dilakukan oleh Anies di 2017 dan di 2022 dipastikan akan dilaksanakan kembali pada pemerintahan di 2024 nanti, bahkan program-program itu ditambahkan dan malah diperluas manfaatnya. Mmm. Nah, Nah, itu kira-kira yang apa namanya, kalau dikatakan itu sebagai strategi, nah itulah strategi kita bagaimana untuk menjadikan warga masyarakat mengetahui, mmm. merasakan dan menyadari bahwa apa yang sudah dilaksanakan oleh Anies ini penting dan harus untuk bisa dilaksanakan itu kembali, maka ya jalannya adalah Anies kembali bertugas sebagai gubernur di DKI Jakarta.